Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsan. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2. Dan saya Nur Takwani Putri dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2. Di sini kami akan membacakan hasil resumen kami dari materi Dinasti Fatimiyah sampai Islam di Indonesia. Baik, kita masuk materi pertama, yaitu Dinasti Fatimiyah. Sejarah kemunculan Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah muncul pada tahun 296 sampai 909 Masehi di Afrika, dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Mahdi, keturunan Nabi Muhammad. Dikenal awalnya sebagai Dinasti Ubaidiyah. Abu Abdullah Asy-Syafi'i, pendukung setia keturunan Ismail, memainkan peran penting dalam berdirinya dinasti ini. Propagandis ulung yang mempengaruhi suku Berber di Afrika Utara, terutama suku Kitama. Dinasti Fatimiyah satu-satunya dinasti Syiah bersaing dan berkonflik dengan dinasti Sunni Abbasiyah di Baghdad. Keduanya berusaha mempertahankan dan memperluas wilayah serta mempengaruhi khalifah dinasti Fatimiyah, yaitu Al-Mahdi adalah khalifah pertama, diikuti oleh serangkaian khalifah hingga keruntuhannya. Al-Qaim, Al-Mu'izz, dan Al-Aziz mencapai kemajuan politik dan ekonomi. Masa kemajuan Dinasti Fatimiyah, peran filsafat dan pendidikan. Pengembangan filsafat Yunani, terutama oleh kelompok Ikhwanus Sofa, diintegrasikan dengan pemikiran Syiah. Pusat keilmuan Darul Hikam dibangun pada masa Al-Hakim, menyumbang pada kemajuan keilmuan dan perpustakaan. Kontribusi ekonomi dan pertanian. Dinasti Fatimiyah mencapai kemakmuran ekonomi, membangun pasar besar dan berbagai bangunan megah. Pertanian berkembang dengan strategi pengairan dan peningkatan produksi di daerah Sungai Nil. Kemunduran dan akhir Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran politik dan peperangan antar fraksi militer. Pada akhirnya, Ayyubiyah mengambil alih kekuasaan setelah dinasti ini. 2. Dinasti Al-Murabitun. Dinasti Al-Murabitun berasal dari suku Sanhaja dan awalnya menempati ribat di mulut sungai Senegal. Pemimpin awal, Yahya bin Ibrahim, mengundang Abdullah bin Yasin untuk membina kaumnya dengan keagamaan yang baik. Abdullah bin Yasin membentuk perkumpulan yang berkembang pesat di bawah kepemimpinan Yahya bin Umar. Pertempuran di Salakah pada 1806 Masehi melibatkan pasukan Islam melawan Raja Alfonso V dari Kastilia, dimenangkan oleh Yusuf bin Tashfin. Setelah kematian Yusuf bin Tashfin, pemerintahan dilanjutkan oleh Abu Yusuf bin Tashfin dan Ali bin Yusuf. Kemunduran dan runtuhnya dinasti. Faktor-faktor kemunduran melibatkan ketidakdisiplinan tentara, perubahan gaya hidup, dan kontak yang tidak efektif dengan peradaban lain. Dinasti Al-Murabitun mengalami kehancuran pada tahun 541 Hijriah, dikalahkan oleh dinasti Muwahhidun yang dipimpin oleh Abdul Mun'im.
Dinasti Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun bermula dari gerakan agama politik Ibnu Tumar, seorang Berber penganut Asy'ariyah. Ibnu Tumar menentang mazhab Maliki dan memerangi paham Taqsim. Masa kejayaannya memperluas wilayah kemenangan dinasti Muwahhidun di Maroko, Andalusia, dan Spanyol. Abdullah al-Mu'min bin Ali dan Abi Yakub Yusuf bin Abdul Mukmin berhasil merebut di daerah-daerah penting. Kemunduran dan keruntuhan dinasti Muwahhidun. Kondisi memburuk setelah kematian Muhammad al-Nasir, pemimpin terakhir yang kuat. Baik, kita masuk materi ketiga, yaitu Perang Salib. Sebab terjadinya Perang Salib yaitu pertentangan agama, suku, bangsa, dan bahasa antara orang Kristen Eropa dan Muslim di Asia. Reaksi orang Kristen terhadap serangan Muslim terhadap di wilayah Kristen, termasuk Spanyol dan Sisilia, gaya hidup nomaden dan militeristik suku-suku Teutonik Jerman yang merusak makam suci gereja. Pembagian Perang Salib periode penaklukan yaitu 1095 sampai 1144. Ekspedisi pertama dipimpin oleh Pierre Impermente berhasil merebut Yerusalem pada 1099. Reaksi umat Islam perlawanan. Umat Islam dipimpin oleh pahlawan seperti Syajarah ad-Dur. Periode Perang Salib, perang kecil antara dinasti Ayyubiyah dan dinasti Mamluk, berakhir pada 1291 dengan kehilangannya tanah oleh tentara salib. Akibat Perang Salib, interaksi budaya Barat dan Timur lebih menguntungkan Barat. Islam memberikan kontribusi pada sains, pengobatan, dan arsitektur selama Perang Salib. 4. Dinasti Mamluk. Mamluk berarti budak yang dibeli dan dididik untuk menjadi tentara dan pegawai pemerintahan. Mamluk berasal dari kelompok yang awalnya ditawan oleh dinasti Ayyubiyah. Syajar al-Dur, janda al-Malik al-Saleh memainkan peran penting dalam membentuk kekuasaan Mamluk. Kemunduran dan keruntuhan. Kemunduran mulai terjadi saat transisi dari Mamluk Bahri ke Mamluk Burji pada 1382. Faktor internal seperti kepemimpinan yang lemah dan gaya hidup mewah. Sultan pada masa kejayaan sistem pemerintahan bersifat oligarki militer dengan kompetensi antar amir untuk menjadi sultan. Kemajuan terjadi dalam bidang militer, di mana keberanian, kemurahan hati, dan keterampilan taktik perang berkuda ditetapkan. Kita masuk materi kelima, yaitu
Kerajaan Utsmaniyah. Sejarah berdirinya yaitu dibentuk oleh bangsa Turki Oghuz yang dipimpin oleh Ertuğrul mengabdikan diri kepada Sultan Seljuk. Rom berperang melawan Bizaitun. Utsman I menyatakan kemerdekaan setelah serangan Mongol dan menjadi pemimpin pertama para khalifahnya, Utsman I hingga Sulaiman I Al-Qanuni. Kemajuannya, kekuatan militer diorganisasi pada Sultan Orqa. Kemajuan dalam bidang kebudayaan pada abad ke-16, 17, dan 18. Puncak kegemilangan saat menaklukkan Konstantinopel pada 1453 Masehi. Kemundurannya, faktor internal luas wilayah, buruknya sistem pemerintahan, ketidaksesuaian agama. Kemajuannya, pemulihan politik oleh Abbas. 1. Pembenahan administrasi, pemindahan ibu kota ke Isfahan, penaklukan wilayah dan kemajuan ekonomi. Kemundurannya, konflik dengan Ustami, dekadensi moral, pasukan Gulham tidak bersemangat. 3. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada 1526 Masehi. Hubungan dengan kerajaan Mongol, para khalifah yaitu Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb. Kemajuannya, politik terkendali pada masa Akbar, pertanian, perdagangan, pajak, dan industri berkembang. Islam di Indonesia tumbuh sejak abad 1 sampai 5 Hijriah atau 7 sampai 8 Masehi, bersaing dengan kekuasaan Hindu Jawa. Pedagang dan mubalik Muslim membentuk komunitas Islam, menyebarkan toleransi dan persamaan derajat. Kelemahan Sriwijaya dimanfaatkan oleh pedagang Muslim, mendorong munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Islam seperti Samudra Pasai dan Malaka. Islam masuk ke Indonesia. Islam masuk melalui jalur perdagangan, Selat Malaka, Samudra, dan lain-lain. Sebab-sebab Islam mudah diterima di masyarakat. Ajaran Islam disampaikan dengan cara sederhana, mudah dimengerti dan tidak menakutkan. Islam menolak sistem kasta, menyatakan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Dengan demikian, perkembangan Islam di Indonesia dipengaruhi oleh faktor politik, perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan akulturasi budaya.